Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kaji kita. Pagi ini kita lanjutkan dengan suratul Fatihah ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mencoba yang pertama adalah memahami mufradat, arti satu-satu daripada kata-kata yang terdapat di dalam ayat itu. Iyyaka maknanya kepada engkau. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan kepada engkau. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ini mufradatnya. Jadi vocabulary-nya. Sekarang kita masuk pada terkib, susunan dari kalimat itu. Kalau susunan yang biasa, bunyinya akan na'budu iyyaka wa nasta'inuka iyyaka. Sebab na'budu itu fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Iyyaka adalah maf'ul bih. Tetapi di dalam ini justru maf'ulnya, objeknya didahulukan. Iyyaka na'budu. Ini menunjukkan takhsis, menunjukkan ikhtisas, menunjukkan satu kekhususan. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepada engkau, wa nasta'inuka iyyaka, dan kami minta pertolongan kepada engkau, ini tidak ikhtisas, tidak ada kekhususan. Jadi maknanya na'budu iyyaka, kami beribadah kepada engkau sekarang. Mungkin nanti sore saya ibadah pada yang lain, atau minggu depan atau bulan depan kepada yang lain. Tapi karena iyyaka, di mana maf'ulnya dikedepankan, jadi maf'ul muqaddam, didahulukan, iyyaka na'budu. Ini mengandung kekhususan, maknanya hanya kepada engkau saja. Na'budu, kami beribadah. Ini kekhususannya di sini. Tidak akan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau pula aku beristi'anah, memohon pertolongan. Kepada yang lain tidak. Di sini letak kekhususannya di sini. Di mana objeknya, maf'ulnya didahulukan. Ini merupakan gaya bahasa Quran itu demikian. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati, para pendengar Radio Kayu Manis yang berbahagia, itulah mufradat dan tarkib daripada ayat ini. Sekarang kita coba untuk menggali isinya. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah itu apa di sini? Kalimat ibadah di dalam ayat ini belum menunjuk kepada ibadah khusus, upama sholat, puasa, zakat, haji, belum. Tetapi ibadah dalam makna yang masih umum, yang meliputi ibadah dalam makna yang utuh. Maka di sini maksudnya ibadah di sini adalah
pertama menunjukkan akidah Islamiyah, yaitu tauhid. Hanya kepada Engkau kami bertauhid, mengesahkan. Dan makna yang kedua adalah nilai kualita tingkah laku manusia, yang beberapa hari juga sudah pernah saya sampaikan. Ini ibadah. Jadi tauhid mengesahkan Allah. Hanya kepada Engkau aku mengesahkan, bahwa Engkau esak zatnya, esak wujudnya, esak sifatnya, esak kudrat irodatnya, kekuasaan dan kehendaknya. Esak di dalam menerima ibadat hambanya, esak di dalam menerima istighfar, permohonan ampun hambanya. Ini semua sudah saya terangkan. Nah sekarang yang dimaksud dengan esak di dalam makna ibadah yang menunjukkan nilai kualita perbuatan seseorang, tingkah laku manusia, maka ibadah kriterianya 3. 1, bentuknya. Ibadah itu bentuknya apa? Bentuknya amalan. Amalan itu ada berapa macam? Ada 2, aktif dan pasif. Tuh, 2 dasarnya. Dasarnya apa? Karena bentuknya ada 2, aktif dan pasif, dasarnya juga 2, yaitu perintah dan larangan. Yang aktif dasarnya diperintah, yang pasif dasarnya dilarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadir sekarang di sini di majelis taklim pagi ini di studio. Itu aktif apa pasif? Aktif. Aktif. Dasarnya apa? Perintah apa larangan? Perintah. Karena diperintah. Nah, 2. 3. Tujuannya apa? Tujuannya ridho Allah. Yang dituju ridho Allah. Kok sulit-sulit pagi-pagi sudah datang ke studio? Apa tujuannya? Ingin diridhoi Allah. Ini yang penting. Loh, kalau tidak ngaji apa? Bisa hidup? Ya bisa. Bisa. Tidak ngaji juga banyak ya urip kok. Gitu, nah, masalah gitu. Tapi apakah diridhoi? Lah ini jadi masalah. Sampai di sini masih sulit digambarkan buktinya diridhoi dan tidak diridhoi. Jadi itu prinsipnya begitu. Ibadah itu begitu. Orang sholat. Sholat itu aktif apa pasif? Aktif. Dasarnya apa? Perintah. Tujuannya apa? Kok mau disuruh sholat? Jam 4 bangun subuh kok mau? Apa maunya? Diridhoi oleh Allah. Inilah. Ini formula sudah. Tidak sholat bisa hidup enggak? Oh malah bebas. Orang Jumatan sini golf. Kan gitu kan? Orang lain sholat asar dia tenis, kan gitu. Orang lain subuh dia main gundu. Bisa saja terjadi. Bisa saja tuh ya. Silakan. Inilah satu hal yang bisa terjadi. Apa ya? Tapi apa diridhoi? Lah ini tidak. Sampai di sini orang masih, loh buktinya diridhoi dan tidak apa? Ini memang sulit. Contoh yang konkret, kawin. Kawin aktif apa pasif? Aktif. Dasarnya mesti perintah. Mengapa kamu kawin? Alasannya karena diperintah. Ini baru nilainya ibadah. Jadi jangan mengapa kamu kawin? Butuh mas. Ini. Kalau udah kawin kok dasarnya butuh. Belum tentu yang saya butuhkan itu diperintah oleh Allah. Belum tentu. Ada sesuatu yang saya membutuhkan tetapi dilarang oleh Allah. Ini masalah. Jadi mengapa kawin diperintah? Kok mau? Oh kawin itu sulit loh. Baru ngelamar aja sudah remek gitu. Baru ngelamar orang se-RW sudah susah. Apalagi nanti waktu kawin. Yang seneng 2 orang. Yang capek orang banyak. Habis kawin masih cari rumah. Habis itu nanti putranya mulai lahir cari sekolah. Waduh ini sulit orang kawin. Tapi mengapa kita lakukan? Ingin diridhoi Allah. Tidak kawin bisa enggak? Bisa loh, ngaku toh, bisa. Tidak kawin bisa, marem. Puas, bolak-balik, ganti. Tapi diridhoi Allah tidak? Tidak, apalagi Allah. Oh, Hansip saja sudah pengen nangkep sejak kemarin. Ini kan ya. Nah, sampai di sini kita bisa tahu tentang diridhoi dan tidak ridho. Kalau ini kita jelas sekarang. Ya. Hansip saja sudah tidak ridho, apalagi Allah. Inilah.
Nah, ini nilainya ibadah. Ada orang lainnya main gaple, dia tidak gaple. Ditanya, kenapa tidak ikut gaple? Dilarang, Pak. Oh, dia pasif tidak ikut. Mengapa? Dilarang. Alasannya karena dilarang. Mengapa dilarang kamu mau? Saya ingin diridhoi oleh Allah. Nilai diamnya ini, pasivitasnya ini nilainya, quality value-nya ibadah. Mengapa kamu tidak ikut gaple? Dilarang, Pak. Meskipun dia punya uang. Ada yang lain, mengapa tidak gaple? Nggak punya uang, Pak. Coba pinjemi, lompat. Oh, lompat. Langsung dia ikut. Lain, itu lain. Motivasinya lain. Yang satu karena dilarang, yang satu karena tidak punya uang. Ini kan lain, toh. Inilah nilai ibadah itu di situ. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, para pecinta radio Kayu Manis, baik yang di studio maupun yang di rumah. Ibadah itu begitu. Semua tingkah laku yang kita kerjakan atau pasivitas yang kita tidak melakukannya semata-mata yang dituju ridho Allah dengan berdasarkan perintah atau larangannya. Nah, inilah nilai ibadah ini demikian. Yang berikutnya adalah wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Dalam hal apa kita boleh mohon pertolongan kepada Allah, dan dalam hal yang mana kita tidak boleh beristi'anah kepada Allah. Kita harus tahu di sini. Ada hal yang kita harus minta tolong kepada Allah, tapi ada hal-hal yang kita tidak boleh minta tolong kepada Allah. Contoh, soal hidayat. Mohon hidayat. Mohon hidayat itu harus memang diperintahkan kita mohon kepada Allah. Tidak kepada manusia. Sebab manusia itu tidak dapat memberi hidayat. Manusia hanya bisa menunjukkan, ini loh jalan yang benar, ini jalan yang salah. Tapi yang bisa memberi hidayat itu hanya Allah. Maka tidak boleh kita minta hidayat pada orang, pada ustadz, pada kiai, pada mertua lagi. Itu nggak ada itu tuh ya. Nggak ada. Mertuanya sendiri nggak karu-karuan. Ini jadi satu contoh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, inilah hidayat itu hanya minta kepada Allah. Contoh lagi, minta apa? Minta berkah. Barokah ini hanya ada dari Allah. Yang menang memberikan barokah kepada hambanya itu hanya Allah. Manusia tidak bisa. Jadi jangan minta barokah kepada ustadz. Ustadz minta barokah. Loh, ustadznya sendiri butuh barokah. Butuh kok dijaluk. Ini sedang butuh kok diminta lah. Inilah. Jadi bagaimana? Barokah itu hanya ada pada Allah. Nah, begitulah ya. Hidayat pada Allah, barakah kepada Allah. Ada yang tidak boleh. Upamanya apa? Upamanya saja. Saya mau ingin supaya di rumah ada sumur, ya. Terus minta tolong pada Allah supaya di rumah saya ada sumur. Nah, ini sejak kapan Allah jadi tukang bor sumur? Tidak betul. Ya? Sebab apa? Nah, ini di sini ada hal-hal yang manusia bisa berikhtiar. Pada bidang yang manusia bisa ikhtiar. Pada bidang yang manusia bisa riset, bisa survei. Di sini bidang ikhtiar manusia, bukan bidang untuk isti'anah kepada Allah. Disinilah. Pernah pada satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan tamu, naik onta, tamunya seorang Arab Badui. Begitu masuk,
ke masjid di Madinah ini, Nabi bertanya, apakah ontamu sudah diikat? Jawab tamu ini, tawakal ala Allah ya Rasulullah. Nabi kontan mengatakan, ikat dulu, baru tawakal. Jadi diikhtiar dulu. Di mana onta itu bisa diikhtiari untuk diikat, jangan lepas. Inilah kita ikhtiar. Tapi setelah diikat kok nanti lepas apa tidak, inilah minta tolong kepada Allah, minta perlindungan Allah. Gitu. Jangan tidak diikat, pasrah kepada Allah, minta dilindungi. Nanti lepas, menyalahkan Allah. Dititipi unta satu, dilepas. Ini paham keliru. Memangnya Allah tempat titipan onta? Ini dipikir dulu. Jadi disinilah mana yang harus beristianah dan mana yang harus kita kerjakan. Oh, sudah ada beras, silakan untuk bisa jadi nasi ya kita nanak, kita masak. Lalu yang kita mintakan dari beras dan dari nasi ini apa? Barokahnya. Mudah-mudahan makan sedikit saja sudah kenyang. Jadi darah yang baik, jadi daging yang baik, anak-anak jadi baik. Kan begitu. Ini yang kita mintakan barokahnya. Tapi bagaimana sih beras sampai jadi nasi, sampai naik ke piring, itu bukan urusan Allah, urusan insan. Terima mateng, wah. Ini orang itu harus ada ikhtiar. Ini di sinilah. Jadi dengan ini saya mohon secara populer ya toh, supaya bisa mana yang untuk minta tolong kepada Allah. Jadi begitulah, bahwa untuk mendapat rezeki silahkan kerja, bekerja. Yang diminta apa? Diminta petunjuknya. Mudah-mudahan ya Allah, gimana supaya saya dengan rezeki yang akan kau berikan ini berkahnya ada. Cara menggunakannya untuk bisa berkah, barokah ini bisa ada. Allah sudah tahu. Tiap kita ini pantasnya berapa itu sudah tahu. Ya. Nah inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Ini dimintakan kepada Allah, tapi kerja. Jangan hanya minta tapi tanpa kerja, itu tidak betul. Pada periode atau pada kurun Khalifah Umar bin Khattab di Madinah ini, pada suatu pagi seusai beliau melaksanakan sholat subuh, beliau dengan rombongan meninggalkan masjid. Beliau melihat ada seorang di masjid itu yang masih berdoa. Tangannya diangkat tinggi-tinggi begitu, berdoa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sempat melirik pergi. Ketika beliau masuk lagi ke masjid itu, orang itu masih berdoa. Sampai beliau datang lagi masih berdoa. Akhirnya orang itu ditegur. Ketika ditegur ditanya, "Ya Amirul Mukminin, saya sedang berdoa memohon kepada Allah untuk dapat rezeki." Jawabnya dengan keras. Apa jawabnya? Rezeki tempatnya di pasar. Kerja kamu di pasar, bukan di masjid. Jadi kerjalah, kerja. Ini bukan berarti berdoa tidak boleh loh ya. Diperintahkan orang berdoa, diperintah minta tolong kepada Allah. Ista'inu bisabri wasalah. Beristianah kalian, minta tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu beserta dengan orang yang sabar. Suratul Baqarah ayat 153. Disuruh, tetapi pada hal-hal di luar kemampuan manusia. Bekerja sudah, cari rezeki sudah, berjalan sudah, mohonlah kepada Allah. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ya. Maka jangan sampai keliru. Apa yang mestinya diminta tolongkan kepada Allah, mestinya beristianah kepada Allah, beristianah pada manusia, itu terlarang dalam Islam. Diminta berkah pada orang, minta berkah pada kuburan, nah bangsa begitu itu. Minta berkah pada akik,
Ini ya pakai kakek gitu supaya. Nah ini tidak betul, ini syirik, menyekutukan Allah. Ini yang mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Demikian. Nah, lalu beristi'anah kepada Allah itu pun harus dengan sabar. Berarti apa? Upayanya pun harus dengan sabar. Sebab tidak setiap orang kalau berupaya sekali jadi, tidak. Dengan sabar. Ista'inu bisabri, dengan kesabaran. Lagi. Ke dokter sudah, minum obat sudah, belum tentu sekali sembuh loh. Ya mungkin baru sebentar, sedikit gitu. Pergi lagi ke dokter lagi. Begitu, nggak usah nuding suami. Konangan lagi. Jadi inilah ibu-ibu yang saya hormati ya. Sabar dong ya. Ke dokter lagi, nanti mungkin baru. Nah, tapi jangan lupa, ikhtiar yang dengan kesabaran ini harus diikuti dengan isti'anah. Mohon pertolongan kepada Allah. Mengapa? Yaitu dengan sholat. Jangan lupa sholatnya. Mengapa? Sebab memang kita ke dokter nilainya ikhtiar. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Tidak setiap kita ke dokter minum obat mesti sembuh, itu belum tentu. Ke dokter sudah, diobati sudah, disuntik sudah, kok itu mati akhirnya. Inilah ya. Sebab apa? Jangan menyalahkan dokter. Jangan. Sebab yang menyembuhkan atau tidak itu Allah. Nilai ikhtiar kita ke sana. Sebab itu mohon kepada Allah. Inilah kesembuhannya, ini urusan Allah. Pengobatannya kepada sesama manusia, tapi healing, penyembuhan urusan Allah. Ada kecelakaan, patah tulang. Lah, patah tulang ini urusan manusia, soal ini urusan dokter ortopedi, ahli tulang. Disambung, operasi pakai pen, jahit lagi kulitnya, dagingnya, selesai. Apa ini nanti akan infeksi? Apa nanti sambungannya akan menceng lagi? Ini setelah obat masuk ke perut, apakah reaksinya di perut bagaimana? Dokter sudah tidak tahu lagi tuh. Apa akan menimbulkan alergi? Wah, ini bukan lagi urusan dokter. Di sini letak mohon pertolongan kepada Allah. Tapi nyambungnya, ngoperasinya, nutupnya, jahitnya, mengobatinya urusan insan, manusia. Ini nilai ikhtiari. Ini pengobatan, tapi healing, penyembuhan Allah di sini. Sebab itu, kapan kita sebagai manusia mau putus hubungannya dengan Allah? Tidak bisa. Ternyata dalam permohonan ini kita beristi'anah, mengajukan permohonan kepada Allah ini, itu tidak dapat lepas dengan ibadah. Ista'inu bisabri wassalah. Tidak bisa. Untuk berkesabar itu tidak bisa pisah dengan urusan ibadah, sholat. Meskipun ada makna sholat di sini juga maknanya doa, tapi kita jelas tidak bisa lepas. Nah, baik, yang berikutnya soal ibadah yang harus kita lakukan ini dan isti'anah ini menunjukkan kita dididik oleh Allah bahwa melakukan kewajiban itu hendaknya didulukan. Baru ada hak. Tunaikan kewajiban yaitu ibadah, baru hak. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, kewajiban. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini hak. Ingin sukses? Ayo, tunaikan kewajiban dengan prestasi. Allah tidak tutup mata, manusia tidak tutup mata. Siapa yang berprestasi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Dalam surat Al-Baqarah ini, berlomba-lomba berbuat baik. Kewajiban dulu. Jadi
Jangan kita membicarakan hak asasi dulu. Yang dibicarakan kewajiban asasi. Hak asasi nggak perlu dibicarakan. Sebab dengan melaksanakan kewajiban asasi, hak asasi sudah ikut. Contoh ini. Apa kewajiban asasi suami? Kewajiban asasi suami adalah satu, mencari nafkah. Nafkahnya kalau sudah dapat itu haknya istri dan anak-anak. Dengan si suami melaksanakan kewajiban asasi, otomatis hak asasi istri akan ada di situ. Tapi kalau kita sudah mulai bicara ke hak asasi lebih dulu, pasti rame. Ini maka Islam memberikan satu arahan, ya. Arahnya kerja dulu, kebaktian, dedikasi dulu, pengabdian dulu, baru hak. Dan siapa yang menang menilai bahwa dedikasimu itu nilainya 6, 7, 8, 10, itu hanya Allah. Lalu nanti patutnya kamu dapat berapa hakmu, itu pun Allah. Tapi kalau sudah manusia membicarakan hak asasinya dulu, padahal dia bekerja belum bekerja, belum apa sudah, Mas, duitnya Mas. Nah, inilah ini penyakit turunan. Orang yang semacam ini, maaf ya, kekuatan untuk diajak membangun sulit deh. Tunjukkan kewajiban. Apalagi dalam penutup dari GBHN itu dikatakan kesuksesan pembangunan nasional itu tergantung kepada keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia. Keikutsertaan menunjukkan kewajibannya. Itu loh, kewajibannya tunaikan dulu. Mari kita bangun, baru. Jangan belum terus tanya, loh, mana pembagianmu? Oh, bendolmu, gitu. Ini pikir-pikir lebih dulu dong, gitu. Jangan, inilah kewajiban dulu. Jadi, iya, dia dipengker atau dipengker ya. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, laksanakan kewajiban. Istri, laksanakan kewajibannya sebagai istri. Kewajiban asasinya apa? Masak-masak yang benar, kesenangannya suami apa? Begitu toh. Nah itu. Apa? Laksanakanlah kewajiban. Jangan kewajiban tidak dilaksanakan. Masak seenaknya, tempat tidur mau saat mari tidak karuan, di rumah rambut juga tidak karu-karuan, ya. Bibir coklat enggak, hitam enggak, bibir apa terasi. Orang sampai bingung, mbok ya. Kalau keluar merah, kalau di rumah seenaknya. Lah ini kan ya. Habis gitu kewajiban sebagai istri untuk bertemu suami itu tidak dilakukan. Dalam keadaan yang wujudnya kayak gitu, tanya, mana uangnya bang? Kayak tukang kredit saja. Itu inilah kewajiban dulu dilaksanakan. Si suami juga begitu. Laksanakan tugasnya dengan baik, baru haknya diminta. Tidak usah kan, nanti istri ngerti kok. Istri itu mudah tanggap loh kepada suami. Ini istri yang normal, Jadi inilah, maka demikianlah ya. Mudah-mudahan ini secara populer untuk gampang dicerap, ya. Ya jelas tidak mencukupi memaknai demikian, cuma yang populer yang bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara pecinta Radio Kayu Manis, baik yang di kediaman maupun yang di studio. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin. Dan mudah-mudahan dengan ayat ini kita dapat mengambil hikmah untuk melaksanakan kewajiban membangun bangsa dan negara. Baru nanti hak-haknya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Sekian, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.